Nah, jadi hitungannya per tanggal 9 Juni ini, Prof Guma tuh udah bisa dibilang menganalisa ya. Tanggal 5 tuh gue keluarin analisis Tuh. buat member. Sama di YouTube itu kita bagi. Nih, mau lihat ya? Kok bisa? Kita lihat ya. Bisa begitu. Ada suaranya juga kan ini. Iya. Dan bocoran ntar tanggal yang Ya. nantinya nih, bentar kita lagi kasih nih. lihat. Kita langsung Nanti kasih lihat. liatin aja. Mana coba munculin. Ini saya upload di YouTube-nya Astronaci. Terus kemudian tanggal 5 sebenarnya gue udah mulai buat analisisnya. Oke. Terus kita kasih ke member dulu otomatis. Oh, prioritas ya. Iya. Advice for trader, expect first rebound tanggal 9 Juni. Kalau downside movement continues, it will go to strongest time reversal tanggal 15. Yes. Shell rebound happen tanggal on 9. Ya, kalau ada rebound tanggal 9 ini skenario keduanya. Kalau tanggal 9-nya benar-benar itu terjadi, 9-10 ya otomatis. Dia pop naik, ini saya waspada justru tanggal 15 dia jebol lagi. Yes. Terus kemudian baru naik gitu. Oke, jadi dua kita skenarionya perhatikan gitu. area- Oke, Prof, berarti kalau misalkan gue ada yang ketinggalan, beberapa emiten yang lagi gue incar nih di saham kita ini, gue gara-gara liat video ini, kan gue nonton juga nih, itu boleh nggak berarti nanti gue coba antri di jam 9 pagi tanggal 15 Juni? Atau Iya, seperti apa? jadi Gimana kan- sih ini mekanismenya nih? Jadi kan sekarang kan tanggal 9 itu kan kita asumsikan sebagai time support. Ya kan? Time oke. support artinya price supportnya kan jelas udah ada itu. Yang merah itu ya kan. Oke, Nah, iya. sekarang kan kalau kita bicara sekarang tanggal berapa, berarti kan ini garis ini nih tanggal 9-nya harga turun-turun sampai tanggal 9 naik kan gitu. Iya, Second reversal date-nya itu tanggal 15. oke. Makanya opsinya karena yang kita hitung pertama tanggal 9 nih. Jadi begitu dia turun sampai 9 ternyata naik, beneran reverse 7% hari ini. Wih, naik ini kan? Iya kan? Iya. Naik dong, berarti tanggal 9 valid kan? Iya. Tanggal 15 ini Itu pada teriak bahwa nanti tanggal 9 kita akan begini, padahal contohnya misalnya analisa yang nggak begitu tajam, tapi gara-gara market jadi gerak, gara-gara ya sama terinfluence. kayak orang bilang technical analysis itu di 100.000 orang bilang pattern ini akan beli, semua akan beli gitu. Iya. Tidak begitu. Makanya ini pemahamannya itu kalau philosophical akan lebih jauh lagi dari sana. Karena ini kita bicara keilmuan yang namanya behavior finance. Itu ada cabang studinya behavior finance ya, dan kemudian apa yang kita bicarakan ini adalah crowd behavior. Jadi di dalam crowd behavior itu ada kesepakatan sebenarnya yang tidak terlihat gitu. Dan kita akan melihat dari sana psikologi daripada crowd behavior. Sebenarnya ini adalah cabang keilmuan behavioral finance lah intinya gitu. Yang gue terjemahkan dalam tanggal gitu. Tapi kok bisa pas mereka pada ngumpul Bank Nah. Indonesia itu bocoran. Itu udah juga kan. Tadi sempat disebut tuh. Ya kan ada banyak juga influencer sekarang ya, mungkin yang muda-muda atau mungkin apapun itulah. Ya kan, gua nggak bilang semua ya, tapi mungkin yang kesorot publik adalah yang ada bentuk claiming apa segala macamnya dari yang dia lakukan. Gak apa-apa, ngeklaim keberhasilan tuh boleh. Tapi hati-hati kalau ngeklaim saya yang pertama. Hati-hati, karena gue tuh nggak pernah bilang saya yang pertama. Tapi kalau satu-satunya yang berani nongol pakai tanggal dan astrologi, ya either gue atau murid-murid gue, karena gue yang bawa ke Indonesia kan. Dari tahun berapa? 2008. Oh iya. Tapi kan sekarang penganut financial astrologi jadi banyak pun nggak ada masalah. Bagus. Cuma jangan sampai kita gegabah begini. Saya yang pertama nih ngingetin. Lu belum ngecek loh. Siapa tahu JP Morgan udah. Siapa tahu sekuritas lain sudah loh. Nanti lu berantem sama orang. Hati-hati. Kita tuh, saya jadi analis di sekuritas tuh udah 2010 dan kita belajar. Nggak ada yang namanya misalnya nih, sorry ngomong nih, Sukor Sekuritas. Saya pernah collab sama mereka, ekonomnya mereka bikin analisis tentang gold waktu itu mau naik ke atas gitu ya. Kita juga nggak pernah tuh ngomong, wah Sukor adalah yang terhebat yang pertama gitu, kolaborasi sama Astronaci gitu. No. Apa pentingnya pertama? Ini bukan tempat lomba yang hebat-hebatan untuk pertama. Tapi kalau lu ngeklaim, gue crash, gue tepuk tangan. Artinya apa? Ada analis namanya Derry, ada analis namanya Gema dan Derry sama-sama ngelihat ISG akan ke 6.000. Malah gue seneng. Ada temennya. Itu namanya konsensus. Tapi jangan membuat seakan-akan gue lebih hebat dari lu. Gue yang pertama loh, Derry yang kedua. Berarti kalau dia nggak klaim yang pertama kan berarti ada yang kedua dong. Iya betul. Iya, kesan yang ditimbulkan adalah. Dan yang gue mau bahas kemarin waktu gue chat lu itu, bro, adalah gue menemukan sesuatu bahwa pelemahan rupiah itu bukan karena US dollar menguat. Tapi karena terjadi sell off di rupiah. Yang mana orang-orang mengatakan bahwa
Ya iya jelas lah di sell off, orang sudah tidak percaya. Ya itu narasi yang underwater lah, semua orang bisa lihat. Coba kita bedah lebih lanjut. Orang jual rupiah, oke? Terus duitnya mau bawa kemana? Kalau memang dolar lagi bagus-bagusnya, mau beli dolar, mau beli euro, atau mau beli bond, gua track duitnya. Oke. Ke Singapura bos, beli Singapura dolar. Loh, dibawa ke sana? Dibawa ke sana. Singapura dolar terhadap rupiah tembus 14.000 akhirnya. Oh ya. Pertanyaan saya adalah kenapa harus ke Singapura? Gua cari lagi di Untold Story 2. Oh, ternyata banyak banget investasi negara-negara besar, negara-negara barat taruh di Singapura, diparkirin dananya ke sana, masuk di financial market dan insurance. Oh, parkir di sana untuk itu. Jadi sekarang dia menjadi seperti gerbang untuk Southeast Asia, para negara barat itu untuk taruh duitnya. Sama dengan ini sebenarnya ngirim kapal perang mothership untuk mengamati apa yang terjadi di sini, untuk mukulin siapa nih yang nggak sejalan sama gua, dihajar dulu dari keuangannya kan gitu. Di suatu sisi yang lain berarti ada yang udah siap-siap nge-short Bisa mata uang. ngejual aja. Ayo kita jualin rupiahnya gitu. Kita jual-jualin rupiah, yang punya rupiah dijualin semua, kita pindahin. Nah, pindahnya ke Singapura. Makanya pasar saham Singapura meledak naik kan. Oh, ini mind blowing nih. Terus tiba-tiba Singapura bikin statement apa? Sell Indonesia. Wow, keren banget lu, ya kan? Wah. Kan gua kerja di sekuritas Singapura dulu kan. Dan gua tahu kalau orang-orang Singapura itu ngintip-ngintip nih saham apa Indonesia yang bagus nih dari tahun 2010 gua di situ. Tapi ini kan demi narasi. Sampai ketika Pak Prabowo di framing seakan-akan dia tuh ngaco ngomongnya. Saya ngerti betul. Pada saat dia berbicara di desa itu, kan di framing dolar, orang desa tidak pakai dolar. Di framing cuma segitu, konteksnya dibuang. Ini bentar lagi pasti ada yang bilang gue pencebok Pak Prabowo. Gue gak pernah foto sama Pak Prabowo, gue gak pernah kenal. Saya malah foto sama Pak Mahathir Muhammad malahan. Iya kan? Malah lintas negara. Lintas negara gue gak kenal. Tapi kita bicara common sense dulu nih. Pak Prabowo tuh tahu orang desa itu panik tentang dolar. Wah, asik nih. Ada yang ngerti bahwa pupuk itu semuanya bisa naik karena dolar, tapi kebanyakan 80% orang desa itu terima mentah-mentah barang TikTok-kan. Aduh, bagus banget lagi. Iya kan? Iya lagi. Ditelan mentah-mentah, dolar segini, pemerintah nggak bener, ini negara akan bangkrut, apa segala macam. Buktiin aja, ada nggak itu narasi begitu? Ada. Pak Prabowo mungkin pada saat itu bicara, masyarakat desa itu tenang aja, karena kamu membayar apapun tidak pakai dolar. Dan memang benar di Indonesia kan transaksi nggak pakai dolar. Iya benar. Iya kan? Iya lagi. Kenapa lu giring pembicaraan presiden seakan-akan negara mengatakan demikian sampai diklip berita internasional? Parah itu. Gue beli Aqua ini pakai dolar atau rupiah? Ya memang benar nggak pakai dolar? Memang tidak pakai dolar. Masalah harga naik karena dolar naik itu urusan lain. Iya benar. Benar nggak? Iya. Itu urusan inflasi. Tapi bukan berarti the first intake yang mau presiden katakan itu sebenarnya lu nggak usah panik sampai kayak orang gila. Karena itu terjadi di kampung, di rukun tetangga gua. Setiap kali orang ketemu gua di lapangan bulu tangkis. Lah kalau cuma model Telegram, model YouTube, ya kan? Sorry ya, bukan gua ngomong apa ya, karena ini udah kebangetan. Kayak banyak juga konten-konten gua yang misalnya Untold Story. Otak gue tuh gue peres tuh mikirin memparalelkan antara Pak Harto sama Pak Prabowo, kebijakannya apa, kedaulatan negaranya, ya kan? Keren tuh. Untold Story yang kedua gue bicara tentang Singapura itu nerima duit banyak dari alokasi dari barat segala macam. Tiba-tiba muncul nih portal-portal berita yang kagak jelas bikin infografis. Ya kan? Infografis tidak nyantumkan nama saya, tidak nyantumkan source-nya mana, tapi ide gue di-copy semua. Itu kalau terjadi di dunia press media bisa rame tuntut-tuntutan. Nah, anak-anak Gen Z kan kagak ngerti etika begini. Oh, lu aja emang cuma lu yang bisa. Ya emang cuma gue yang bisa. Sebelum gue mikirin tentang itu, emang ada yang mikirin. Kenapa gak keluarin dari sebelumnya? Kenapa gak keluarin sebelum gue? Iya. Sebagai contoh, gue diundang ke MPR bicara tentang 10 saran. Ada yang bikin infografis. Hah? 10 saran? Tahu itu gue liat Prof Gema ngomong tuh di depan ada Mas Ibas. Mas Ibas? Iya. Itu kan gue bahas 1, 2, 3, 4, 5. Dibikinin saran buat pemerintah yang baik adalah 1, 2, 3. Ide gue lu copy paste di situ. Kredit kagak dikasih ke gue. Wah, iya. Itu yang paling penting. Indonesia sekarang tuh ada 4 sektor, 4 hal. Yang pertama adalah banking. Banking itu tetap backbone.
Ya, walaupun ada ancaman NPL-nya naik misalnya, tapi banking ini bagaimanapun karena NIM-nya cukup gede. Itu menurut keyakinan saya. Mungkin Anda punya perspektif lain, ya terserah gitu. Oke. Ya kan, banking tuh oke, tinggal nunggu momennya. Terus kemudian yang kedua adalah mining. Ya, mining ini juga yang non-precious metal ya. Berarti kayak nikel, yang nggak ada hubungan sama emas, berlian, platinum itu kan non-precious ya. Terus kemudian mining ini ada batu bara dan juga energi. Ini satu rumpun nih. Ketika oil naik, berarti saham-saham yang berhubungan sama minyak up. Ketika oil naik, batu bara itu lebih laku misalnya. Itu mining ya kan. Terus kemudian kita juga bisa lihat saham-saham yang berbau konglomerasi. Nah, itu konglomerasi ini kan memang didorong terus nih 1 tahun terakhir kan. Berarti yang menjadi ukuran yang hanya menilai personal brandnya kuat, cukupkah? Nggak bisa, tapi memang bisnisnya menggurita kan. Kayak misalnya saham-saham gengnya Pak PP misalnya. Nah itu kan rame memang sahamnya digoreng. Tahun 2007 konglomerasinya Bakri kan, B7. Jadi setiap zaman tuh ada konglomerasinya. Sekarang siapa? Pak Prayogo Pangestu kan, Pak saham-sahamnya Pak PP kan, sahamnya memang dicintai semua millennials gitu. Kalau zaman dulu kan B7 kan, saham sejuta umat Bumi Resources kan gitu. Zaman dulu tuh, zaman gua awal-awal masuk. Nah itu kan udah 3. Nah yang terakhir ini ya saham-saham kayak yang kita bicara big caps yang memang udah terbukti lah. Kayak Astra, Geng, United Tractor, ya. Adaro. Ya Adaro itu kan masuk di yang coal tadi. Coal ya. Ya yang coal, sama saham-saham yang ada hubungannya sama emas, yang precious metal. Ini penting ini fundamental. Jadi ada 4